Halo Bu Ana, nama saya Borumi Subyasendandiswara dari 12 IPA 5 nomor absen 6. Hari ini saya akan menganalisis perbandingan teks sejarah dan novel sejarah. Hari ini saya akan membandingi dua teks dari halaman 53 dan dari halaman 56, yaitu dua teks ini adalah teks Borobudur dan teks Rumah Kaca. Saya akan membandingi perbedaan nomor 1, 2, dan 3. Aspek pertama yaitu jenis teks. Jenis teks pada teks Borobudur merupakan teks sejarah, sedangkan pada teks Rumah Kaca jenis teksnya adalah novel sejarah. Kedua teks ini memiliki sangat banyak perbedaan, tetapi mereka juga punya kesamaan antara dua teks itu, yaitu mereka sama-sama membicarakan tentang sejarah. Walaupun salah satunya itu fiksi dan satunya emang nyata dari dulu sama kayak gitu. Nah, pada teks sejarah itu yang pernah terjadi, sedangkan novel sejarah Rumah Kaca itu yang fiksi, yang dibuat-buat dan tidak pernah terjadi, hanya buat-buatan manusia, pemikiran manusia. Bisa dilihat di contoh teks bahwa tulisan teks itu memiliki banyak fakta-fakta konkret seperti Candi Borobudur memiliki luas 123 kali 123 meter persegi dengan 504 patung Buddha, 72 stupa terawang, dan 1 stupa hidup. Pada kalimat ini terlihat bahwa itu fakta tentang Borobudur, jadi memang benar terjadi. Sedangkan pada novel sejarah Rumah Kaca terlihatnya seperti cerita, tetapi kayak ada seperti ada buat-buatannya. Seperti pada kalimat, bagianku memang hanya menjauh serikat dari mereka, hanya menjauh agar tidak terkena induksi. Beberapa hari kemudian, bagian itu dilaksanakan tanpa sepengetahuanku, dan sepucuk nota dari Sepku menyatakan ia tidak puas dengan hanya menjauhkan. Itu terlihat bahwa itu memang buat-buatan manusia. Jadi tidak termasuk teks sejarah karena bukan fakta konkret, melainkan fiksi buatan manusia. Perbedaan kedua yaitu tentang jenis karya. Jenis karya pada teks sejarah Borobudur adalah ilmu pengetahuan atau karya ilmiah, melainkan novel sejarah Rumah Kaca merupakan karya sastra. Bisa dilihat bahwa tugas dari teks sejarah Borobudur itu untuk mendidik, memberitahu tentang fakta-fakta tentang Candi Borobudur. Maka ini bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan supaya wawasan lebih tentang Candi Borobudur lebih luas. Melainkan novel sejarah itu adalah karya sastra karena itu merupakan cerita buat-buatan, cerita fiksi. Makanya itu dimasukkan ke dalam karya sastra. Mengapa novel sejarah Rumah Kaca ini dimasukkan ke dalam kategori karya sastra? Itu dikarenakan karena novel sejarah Rumah Kaca ini tujuannya hanya untuk menghibur, bukan untuk mendidik seperti teks sejarah Borobudur, memberitahu tentang fakta-fakta tentang Candi Borobudur. Hanya untuk menghibur karena hanyalah cerita yang dibuat oleh seorang penulis untuk tujuan estetika. Maka dari itu, novel sejarah Rumah Kaca ini dimasukkan ke dalam kategori jenis karya sastra. Sekarang saya akan menganalisis aspek ketiga yaitu isi teks. Isi teks sejarah Borobudur itu menunjukkan hal-hal yang pernah terjadi atau yang pernah ada. Semua itu didasarkan oleh fakta sejarah. Melainkan novel sejarah Rumah Kaca berisikan tentang sebagian besar dibangun berdasarkan pemikiran penulisnya atau bersumber pada rekaan dan tidak terikat pada penggunaan fakta. Seperti tadi saya sudah bicarakan sebelumnya pada jenis teks, pada aspek jenis teks, bahwa teks sejarah Borobudur merupakan teks sejarah, melainkan teks Rumah Kaca merupakan novel sejarah. Dan sudah dibilang bahwa teks sejarah itu nyata dan berdasarkan fakta, melainkan novel sejarah Rumah Kaca itu tidak sepenuhnya nyata. Rata-rata isinya itu rekaan dan tidak sepenuhnya terjadi. Oke, selanjutnya ada perbandingan tentang objek. Nah, objek dalam teks sejarah Borobudur itu membahas tentang Borobudur saja ya, Candi Borobudur. Jadi hanya satu objek. Nah, sedangkan novel sejarah Rumah Kaca itu menyajikan cerita atau kisah tentang tokoh utama dengan tokoh yang lain. Jadi otomatis objeknya itu juga banyak. Perbandingan selanjutnya adalah perbandingan dari aspek kebahasaan. Untuk teks yang pertama, yaitu sejarah Borobudur, banyak menggunakan makna bahasa yang denotatif dan tidak memakai dialog.
Jadi, teks tersebut banyak memakai kata yang bermakna sebenarnya atau makna dari kata itu memang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh kata tersebut. Berbeda dari teks sejarah Borobudur, novel sejarah Rumah Kaca banyak menggunakan bahasa yang konotatif. Artinya, dalam novel sejarah Rumah Kaca, banyak sekali kata-kata yang bukan makna sebenarnya. Dengan kata lain, makna kias atau makna tambahan. Lalu, bisa dilihat sendiri dalam novel sejarah Rumah Kaca, banyak menggunakan dialog. Salah satu contoh dialog yang ada di novel Rumah Kaca adalah bagaimana Tuan dapat menyimpulkan mereka bermaksud memengaruhi syarikat Islam. Dapatkah Tuan membuktikannya? Jadi, itu perbedaan dari segi kebahasaan. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan apa itu kalimat denotatif dan kalimat konotatif, dalam teks sejarah Borobudur ada contoh kalimat denotatif. Salah satunya adalah Candi Borobudur dihiasi dengan ukiran-ukiran batu pada reliefnya yang mewakili gambaran kehidupan Buddha. Sedangkan pada novel Rumah Kaca terdapat kalimat konotatif. Contohnya, seakan-akan Hindia, negerinya sendiri, dipayungi oleh hukum demokratis. Saya Iskandar Muda Rizky Parlambang, absen 16, akan mempresentasikan perbedaan cerita yang diangkat atau isi dan subjek yang terdapat di dalam teks sejarah Borobudur dengan novel sejarah Rumah Kaca. Yang pertama, perbedaan cerita yang diangkat di teks sejarah Borobudur dengan novel sejarah Rumah Kaca yaitu di dalam teks sejarah Borobudur berisi sejarah tentang Candi Borobudur atau menjelaskan tentang bangunan Candi Borobudur secara detail dari seluruh sumber yang berdasarkan fakta. Sedangkan novel sejarah Rumah Kaca berisi tentang perjuangan seorang tokoh pada zaman penjajahan Belanda dan sebagian besar isinya adalah karangan dari penulis. Nah, yang kedua, perbedaan subjek di teks sejarah Borobudur dengan novel sejarah Rumah Kaca. Di dalam teks sejarah Borobudur, subjeknya tuh tokoh yang nyata dan berdasarkan fakta di kehidupan nyata, seperti Sir Thomas Raffles. Sedangkan di novel sejarah Rumah Kaca, subjeknya adalah tokoh fiktif atau karakter tokoh yang digambarkan sesuai dengan pandangan pengarang atau merupakan imajinasi pengarang, seperti tokoh aku. Selanjutnya, ada perbandingan dari aspek latar. Dalam teks sejarah Borobudur, latar waktu, suasana, dan tempat tergambar dengan jelas sesuai dengan fakta yang ada. Seperti contohnya, pada paragraf 9 dalam teks tersebut, terdapat kalimat yang menunjukkan adanya latar tempat, yaitu candi ini berada di Jawa Tengah, di puncak bukit menghadap ke sawah yang subur di antara bukit-bukit yang renggang. Kemudian, di paragraf 13, bisa kita temukan kalimat yang menunjukkan adanya latar waktu, yaitu tahun 1970-an, pemerintah Indonesia dan UNESCO bekerjasama untuk mengembalikan keagungan Borobudur. Sedangkan di dalam novel sejarah Rumah Kaca, latar waktu, suasana, dan tempat menyerupai teks asli sejarah. Walaupun di dalam teks tersebut, latar yang digunakan adalah bersumber dari fakta yang ada, tetapi masih ada unsur-unsur fiksinya. Selanjutnya, ada perbandingan dari aspek alur. Dalam teks sejarah Borobudur, alur yang digunakan adalah alur maju atau kronologis. Dapat dilihat dari awal cerita yang menceritakan tentang pembangunan Candi Borobudur pada masa kerajaan dinasti Sailendra, sampai kepada proyek restorasi Borobudur dan penobatan Borobudur sebagai keagungan dunia oleh UNESCO pada masa modern. Sedangkan, di dalam novel sejarah Rumah Kaca, alur yang digunakan adalah alur campuran. Karena ada beberapa bagian yang menceritakan tentang masa lalu dan kemudian kembali lagi kepada latar waktu di awal. Saya Muhammad Nabil Astakafi, absen 26. Perbedaan selanjutnya terletak pada sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai pada teks Borobudur memakai sudut pandang orang ketiga atau sudut pandang serba tahu, karena di sini penulis mengetahui seluruh kejadian dan latar belakang Borobudur itu sendiri.
Sedangkan pada teks cerita sejarah Rumah Kaca, penulis menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, karena penulis menggunakan kata ganti aku pada tokoh utama cerita. Buktinya ada pada kalimat langsung teks tersebut. Kalau perintah itu diberikan padaku, setelah predikat tenaga ahli itu dicabut oleh Guberman, aku akan melakukan dengan segera, Tuan. Kalau tidak, aku masih punya hak untuk menolak. Perbedaan selanjutnya terletak pada struktur. Seperti yang kita ketahui, teks Borobudur merupakan teks sejarah. Maka dari itu, teks Borobudur memiliki struktur yang pertama orientasi, yang kedua urutan peristiwa, yang ketiga ada reorientasi. Sedangkan pada teks cerita sejarah Rumah Kaca, itu memiliki struktur yang pertama orientasi, yang kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju konflik, yang keempat klimaks, yang kelima resolusi, yang keenam koda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persamaan dari kedua teks tadi. Yang pertama adalah tema. Kedua teks tersebut memiliki tema yang sama, yaitu sejarah. Pertama, karena teks Candi Borobudur berisikan sejarah mengenai Candi Borobudur itu sendiri. Yang kedua, Rumah Kaca menjelaskan mengenai sejarah pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Yang kedua, isi teks. Kedua teks tersebut berisikan fakta-fakta, yang artinya pada teks tersebut cerita yang diceritakan benar-benar terjadi. Teks Candi Borobudur berisikan fakta-fakta mengenai Candi Borobudur, dan Rumah Kaca berisikan fakta-fakta pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, atau lebih tepatnya pada masa organisasi mulai berkembang. Yang ketiga, mengenai kaidah kebahasaan. Kedua teks tersebut sama-sama mengandung konjungsi temporal. Seperti pada teks Borobudur disebutkan, Candi Borobudur dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum katedral-katedral agung di Eropa. Sedangkan pada teks Rumah Kaca, beberapa hari kemudian bagan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuanku. Aspek analisa persamaan yang berikutnya adalah latar. Berdasarkan kedua teks berikut, dapat disimpulkan bahwa kedua teks berikut mengangkat latar masa lampau. Dapat kita lihat dari teks pertama bahwa Candi Borobudur itu dibangun pada masa Raja Semaratungga dan Wangsa Sailendra. Menurut sejarah, Raja Semaratungga dan Wangsa Sailendra itu hidup di zaman lampau. Kemudian dapat kita lihat di teks Borobudur itu, ini juga menceritakan tentang relief atau ukiran yang menggambarkan tentang kehidupan-kehidupan di masa lampau. Kemudian dari teks kedua yaitu Rumah Kaca, ini bercerita tentang seorang pemuda yang hidup di masa pemerintahan Hindia Belanda. Aspek analisa persamaan berikutnya adalah alur. Berdasarkan kedua teks berikut, dapat kita simpulkan bahwa alur yang digunakan adalah alur kronologis. Maksud dari alur kronologis adalah alur yang menggambarkan susunan atau urutan peristiwanya berjalan sesuai urutan waktu. Terima kasih.